Nah, makanya yang punya musuh, ya, yang punya rival itu kalau mau sholat syahadat dulu, berarti syahadatnya rusak terus itu, sehingga dipertanyakannya keberadaan Allah. Tuhan mampu nggak nih ngabulin doa saya? Nah, itu juga bisa merusak syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dihadirkan di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan bacakan kitab perukunan besar ya. Kitab ini ijazah dari Tuanku Kuning Sari Lutan. Jadi bagi yang ingin menyimak, nanti kitabnya bisa di fotokopi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syahadat itu dua perkara. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Pertama diikrarkan dengan lidah, kedua ditasdikkan dengan hati. Itu yang dikatakan syahadat. Jadi kalau kita ditanya apa itu syahadat? Syahadat adalah pertama diikrarkan dengan lidah, pengakuan, ditasdikkan dengan hati, penyaksian, nanti ada satu lagi dibuktikan dengan amal, jadi pembuktian. Jadi tiga tingkatan syahadat itu. Nah, kalau tingkatan kita ini tingkatan pengakuan baru, kita belum menyaksikan apalagi membuktikannya. Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, jadi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Bacaan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lafal syahadat. Tapi yang dikatakan syahadat adalah
perkara yang diikrarkan dengan lidah dan dibenarkan di dalam hati. Kesempurnaan syahadat ada 4 perkara. Pertama, diketahui. Artinya apa? Yang kita baca itu kita tahu artinya. Asyhadu, aku bersaksi. Allah ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Wa asyhadu, aku bersaksi, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Nah, setelah kita ketahui baru kita ucapkan. Nah, kalau hanya sekedar diucapkan tidak diketahui, nah, akhirnya syahadatnya ngambang. Biasanya orang kalau ngomong nggak tahu yang diomongin orang gimana? Orang konslek. Banyak usahakan apapun yang kita ucapkan kita tahu maksudnya. Itu pertama. Yang kedua, diikrarkan. Nah, sama dengan yang di atas. Setelah kita belajar apa arti lafaz syahadat itu, kemudian kita ucapkan di bawah bimbingan seorang guru, ya, supaya ada yang menyaksikan syahadat kita itu. Nah, makanya para ulama tasawuf, ulama ahli ihsan, ada istilah baiat. Baiat itu hanya menuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat, cuma itu doang baiat itu. Jadi sang murid tadi mengucapkan syahadat, didengarkan oleh gurunya, nah, itu yang dikatakan baiat. Jadi itu kesempurnaan syahadat. Pertama diketahui, kemudian diikrarkan, kemudian ditasdikkan, kemudian diyakinkan. Adapun rukun syahadat itu ada 4, ya. Tadi syarat syahadat, sekarang rukunnya. Supaya syahadat kita itu memenuhi syarat, ada 4 syaratnya tadi itu, syarat kesempurnaan syahadat. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Itu rukun syahadat. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang bersifat kecuali Allah. Itu nanti bahasanya lainnya. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Artinya segala perbuatan. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kita tidak boleh ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan kita anggap ada lagi kebenaran selain itu. Berarti syahadat kita nggak memenuhi rukun. Ya. Tidak ada kebenaran lagi selain kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu supaya syahadat kita memenuhi rukun tadi. Adapun syarat sah syahadat ada 4 perkara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini ya. Di saat kita kekurangan syarat dari syahadat ini, maka syahadat kita kurang syarat. Pertama, diketahui. Berarti kalau kita mengucapkan syahadat, kita tidak mengetahui apa yang kita ucapkan, maka syahadat kita itu kurang afdol. Terkadang kita mengucapkannya juga keliru. Asyhadu, asyhadu. Ketahuannya kalau nanti mau kawin, nggak bisa syahadat. Asyhadu, ashhadu.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syarat sah syahadat pertama, kita harus tahu arti dan maksud dari syahadat yang kita baca. Itu pertama syaratnya itu. Yang kedua, diikrarkan. Artinya disaksikan oleh orang lain. Kita ucapkan lalu diikrarkan. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, ya kayak kemarin ini ada orang masuk Islam, minimal disaksikan 2 orang saksi dan semua jamaah yang hadir menyaksikan. Kemudian dituntun bacaan syahadatnya, itu baru sah syahadatnya. Ketiga, ditasdikkan, dibenarkan, ya. Keempat, diamalkan. Nah ini yang keempat ini ya. Jadi kalau hanya mengucapkan dengan lisan tetapi tidak dibuktikan dengan amal, maka syahadatnya tidak sah atau kurang afdal. Jadi ada 4 syarat sahnya syahadat. Pertama, diketahui, kedua, diikrarkan, ketiga, ditasdikkan, keempat, diamalkan. Jadi kalau kita udah mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita siap sami'na wa ata'na, siap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pelanggaran yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah merusak syahadat kita. Maka dianjurkan kita mau ngapain syahadat dulu, mau wudhu syahadat dulu, selesai wudhu syahadat lagi, mau sholat syahadat dulu. Kenapa? Karena sebelum kita sholat itu banyak hal-hal yang kita lakukan yang merusak syahadat, seperti maksiat, itu merusak syahadat ya. Atau tidak bertegur sapa, itu syahadat kita rusak itu. Bahkan kata Nabi 3 hari tidak bertegur sapa itu hukumnya sudah haram. Tidak halal bagimu, kata Nabi, mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari. Nah, makanya yang punya musuh, ya, yang punya rival, itu kalau mau sholat syahadat dulu, berarti syahadatnya rusak terus itu. Ya. Begitu pula yang melakukan perbuatan maksiat, nah syahadatnya rusak. Makanya sebelum wudu syahadat dulu, sebelum sholat syahadat dulu, sebelum melakukan perbuatan amal, nah syahadat dulu. Nah sampai di situ ada yang mau bertanya, silakan, masalah syahadatnya ya. Jadi kita udah bahas apa itu syahadat ya. Kemudian kesempurnaan syahadat, syarat sah syahadat, dan rukun-rukun syahadat. Nah setelah kita tahu ini, baru kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Itu bukan syahadat, itu kalimat syahadat. Yang dikatakan syahadat yang sudah kita jelaskan tadi itu ya, syahadat itu begini, syarat sahnya begini, rukunnya begini, yang merusak syahadat itu sudah kita jelaskan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalimat syahadat ya? Adapun yang membatalkan syahadat, nah, sekarang ya, tadi syarat sah syahadat ya. Sekarang yang membuat syahadat kita menjadi batal. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Nah itu syahadat batal ya. Kita menganggap ada kekuatan yang menyamai kekuatan
Allah, syahadat batal. Ini yang suka barang antik hati-hati ini. Ya, katanya keris ada kekuatannya. Itu bisa membatalkan syahadat itu. Ini cincin saya ini mengandung energi, itu bisa membatalkan syahadat. Ya. Ini ngomongnya nggak begitu, ya kan? Allah memberi kadar kepada cincin saya ini, nggak masalah. Ya, Allah bukan cincinnya, tapi Allah. Karena setiap yang diciptakan Allah itu mempunyai kadar sendiri-sendiri. Kan kita ini mengandung kadar sendiri-sendiri. Ada orang yang kadar vitaminnya banyak, ada yang kadar racunnya banyak. Makanya terkadang kalau kita ketemu dengan orang, ya, bertemu dengan orang itu kita senang, nyaman. Ini orang ngandung vitamin, ya. Tapi terkadang kita ketemu dengan orang, lihat mukanya kita memuntah. Nah, ini orang mengandung racun. Jadi tiap-tiap orang itu mengandung kadar sendiri-sendiri. Begitu pula yang lainnya. Ya. Nah, termasuk benda-benda yang diciptakan Allah. Tapi yang memberi kadar itu Allah. Jangan kita yakini bahwa benda itu punya kekuatan dengan sendirinya. Itu pertama yang bisa merusak syahadat. Kedua, syak, ya. Di dalam hatinya ragu dengan Allah, itu merusak syahadat. Nah, misalnya hidup udah kejepit banget, ini Tuhan ada nggak nih? Itu merusak syahadat itu. Nah, apa benar Tuhannya ada? Ragu dia dengan Allah karena hidupnya kejepit. Akhirnya dia meragukan kekuasaan Allah. Ini bisa membinasakan, membatalkan syahadat. Nah, di saat kita timbul perasaan ragu dengan Tuhan itu, cepat-cepat kembali bersyahadat. Jadi itu syahadat, diperbarui lagi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di zaman-zaman sekarang ini penyakit ragu dengan Tuhan itu sedang menjamur. Ya, lebih-lebih yang kena diuji oleh Allah. Sehingga putus asa, sehingga dipertanyakannya keberadaan Allah. Tuhan mampu enggak nih ngabulin doa saya? Nah, itu juga bisa merusak syahadat. Dia meragukan Allah. Ketiga, menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu bisa merusak syahadat, membinasakan syahadat. Termasuk dia menyangkal apa yang ada pada dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kekayaannya, yang punya mobil mungkin mobilnya. Dia menyangkal kalau mobilnya itu dari Allah Ta'ala. Dia merasa apa yang dia punya hari ini, dia merasa itu hasil kerjanya dia, hasil ikhtiarnya dia. Perasaan model begini bisa membatalkan, membinasakan syahadat. Nah, di saat perasaan itu muncul, kita cepat-cepat kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, tiada diisbatkan zat Allah Ta'ala. Sama dengan tadi ya, itu agak bahasanya agak apa itu ya. Jadi kalau kita zikir, sebelum zikir kalimat nafi isbat ya, itu kan ada 3 tanjakan. Tanjakan pertama, la ilaha illallah la hayyun illallah. Pertama, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kita ini dihidupkan. Kita ini nggak hidup benaran, hanya dihidupkan. Yang hidup benaran itu Allah, nggak ada matinya. Kalau kita ada matinya, entah besok, entah seminggu lagi, nggak tahu.
Jadi kita hidup kita ini nggak benaran, hanya dihidupkan. Itu tanjakan pertama. Yang kedua, la ilaha illallah la maujud illallah. Nah, ini yang maksudnya. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita ini diwujudkan. Kita ini ditampakkan sebentar di dunia ini. Tidak akan lama lagi dipanggil lagi. Ya. Dikirim yang namanya malaikat maut untuk menyelesaikan segala urusan kita. Kalau udah kedatangan malaikat maut, nah tinggal menerima hasilnya saja lagi. Ya. Jadi sekarang ini kita sedang sandiwara, ya, sedang action. Maka beraksenlah yang baik. Jangan buat yang aneh-aneh, jangan buat yang merugikan diri sendiri. Karena apa? Action kita ini terbatas. Paling keras 60-70 pulang kampung. Nah, setelah itu kita akan menerima hasil atau nilai action kita selama di dunia. Insyaallah ini yang masalah syahadat kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.